Oke, selanjutnya kita akan serahkan forum yang sangat spesial. Belum diajak ke atas tapi sudah ke atas. Ya. Namanya juga bos kita. Enggak, gue cuma mau bilang kalian salah sebut Pak Erik AC Milan. Apa dong? Pak Erik bukan AC Milan, Apa? Persib. Ya ini lu offside lu. Oke bang. Bang Vito. Iya bang, siap. Apa bang? Terserah abang lah, abang mau apa juga. Kelamaan. Iya, yaudah. Abang, buat abang mic 2 boleh bang. Oke, kita sebut beri tepuk tangan untuk Alvito Dino Paginte. Baik, tepuk tangan untuk Budi sama Ari. Selamat sore teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu undangan. Terima kasih sudah hadir dan selamat datang di Demi Indonesia. Ini merupakan suatu inisiatif yang dilakukan oleh Detikcom. Ini bukan tontonan, bukan hanya sekedar panggung dan keriaan. Ini adalah sebuah gerakan. Tujuannya supaya kata kamu dan kalian, saya dan kita menjadi kami Indonesia, gitu ya. Kita kembali lagi ke tahun 1928 di mana semua anak muda Indonesia tidak peduli apa sukunya, apa agamanya, latar belakang politiknya dan lain sebagainya, bicara tentang satu Indonesia. Nah, sekarang kita harus mulai berpikir tentang satu Indonesia ke depan. Nggak worth it untuk melakukan hal-hal yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya hanya untuk menegakkan demokrasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, tadi sudah dibuka dengan speech yang sangat-sangat inspiring dari Pak Menko. Kita akan bicara tentang banyak sekali arah menuju Indonesia yang lebih baik. Demi Indonesia itu dimulai dengan berbagai cara. Tapi karena kita ngobrol sama anak-anak muda dan anak-anak muda itu mendahulukan kebahagiaan di atas segalanya, ya enggak? Ya kan? Kerja 1 hari capek, healingnya 3 hari gitu kan. Berantem sama pacar 1 hari gitu ya, kemudian bersungut-sungutnya 1 minggu gitu. Jadi bahagiaan itu merupakan hal yang utama buat teman-teman sekalian dan gak salah juga. Kita hidup buat apa sih? Buat bahagia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, di sesi kali ini, di sesi pertama kita akan mulai dengan bagaimana kita mencapai Indonesia yang bahagia. Jadi sebelum kita kerja keras, sebelum kita menciptakan persatuan Indonesia yang solid dan kokoh, yang pertama kita harus bahagia dulu. Nah, untuk membangun rasa bahagia itu banyak caranya dan banyak jalannya. Ini saya bacakan ya, hasil riset World Happiness Report 2022, Indonesia ada di peringkat 80 negara paling bahagia di dunia. Lumayan lah. Sebanyak 6 faktor yang ada, di antaranya jumlah pendapatan, harapan hidup sehat, dukungan sosial, kebebasan dan kemerdekaan, kepercayaan terhadap pemerintah dan kedermawanan warga negara merupakan poin-poin yang membangun indeks tersebut. Bagaimana caranya? Kita akan mengundang sejumlah orang penting yang kemudian akan share kepada kita semua bagaimana perspektif mereka, visi mereka dan kemudian mimpi mereka untuk Indonesia yang lebih baik. Dan mereka ini adalah tokoh-tokoh penting yang sering kita lihat dan memberikan warna untuk Republik ini. Saya undang pertama kali karena ini menjadi privilege satu-satunya perempuan dan pasti paling cantik. Kami undang ke atas panggung Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya saya undang Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Silakan Bu. Ini Pak Erick. Menteri Kesehatan yang ahli fisika Bapak Budi Gunadi Sadikin. Last but not least, wakil rakyat kita, Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Bapak Muhaimin Iskandar. Silakan. Baik, rule of the game-nya seperti ini, teman-teman sekalian. Ini bukan hanya sekedar talk show, saya tidak akan menyampaikan pertanyaan panjang-panjang karena teman-teman pasti akan lebih ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita. Karena itu kita akan berikan satu persatu mereka untuk menyampaikan paparan mereka apapun itu,
durasinya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk kemudian nanti kita akan elaborasi. Kita akan mulai dengan urusan dompet kita gitu ya. Kalau mau bahagia harus punya duit katanya gitu ya. Apakah benar seperti itu? Anyway, narasumber kita yang pertama adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Silahkan Ibu. Boleh berdiri, boleh duduk. Berdiri ya. Terima kasih Mas Alvito, Bapak Muhaimin Iskandar. Karena Wakil Ketua DPR, jadi saya sering harus menghormati untuk legislasi. Jangan lupa hak budget DPR juga ada. Mas Budi dan Akang Eri dan seluruh hadirin, katanya ini mahasiswa semua. Saya tadi mahasiswa, tapi IPK saya menurut BEM UI cuma 1,5 loh. Masa kalian mau dengerin saya? Just bercanda, ketawa dong. Ya. Baik, saya diminta Detik untuk ikut berpartisipasi. Satu tentu ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Dan kita semuanya mengetahui Sumpah Pemuda itu 1928 sebelum even Indonesia lahir. Dan waktu itu kita kalau mengingat-ingat lagi menjadi sangat inspiratif ya. Bahwa even sebelum Republik ini hadir, pemuda-pemuda di Indonesia yang waktu itu nama Indonesia sebetulnya belum menjadi sebuah negara telah bersepakat. Satu, tumpah darah, satu tanah air dan satu bahasa Indonesia. Itu adalah sebuah ikrar yang kemudian menjadi modal dari banyak pejuang awal hingga sampai kemudian membuahkan hasil kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau fast forward sekarang di 2022, kita semuanya sering menganggap taken for granted bahwa persatuan atau ide mengenai persatuan Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, kita anggap itu taken for granted. Itu mungkin kita menyia-nyiakan sebuah perjuangan yang sangat besar. Karena apa yang diikrarkan itu tidak akan mungkin terus abadi, long lasting kalau kita tidak memeliharanya. Jadi saya hari ini menghormati Hari Sumpah Pemuda, unjangan dari Detik, dan mulai detik ini tadi hilang tulisannya. Oh, mulai detik ini kita juga berapa Pak? Bergerak bersatu bangsa. Bergerak detik ini juga untuk satu bangsa. Saya rasa ini adalah sebuah ajakan yang menurut saya sangat relevan dan tetap harus menjadi kobaran semangat kita. Saya diminta untuk bicara tentang bahagia, sebetulnya bukan keuangan. Alvito tapi minta karena saya bagian Menteri Keuangan. Banyak yang suka nyeletuk kalau di Instagram saya, Ibu kok ngomongnya uang terus, lah uang Menteri Keuangan. Kayaknya kok kayak nggak ada yang tidak bicara uang. Ya sudah, nanti kalau saya jadi Menteri Kesehatan saya ngomong kesehatan. Kalau bicara Menteri Kebahagiaan nggak ada Menteri Kebahagiaan. Kita bicara tentang keuangan negara Republik Indonesia yang merupakan instrumen sangat penting untuk mencapai cita-cita Indonesia. Cita-cita Indonesia ini adalah sebuah cita-cita untuk bagaimana kita sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, mungkin lupa tapi saya masuk di dalam hati saya. Bagaimana kita harus melindungi tanah tumpah darah Indonesia, bagaimana kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana kita harus ikut di dalam menjaga ketertiban dunia agar tetap terjaga perdamaian abadi, keadilan sosial, kemerdekaan yang merupakan value-value yang translationnya mungkin kalau pakai bahasa Mas Alvito tadi adalah bahagia. Gak ada orang punya cita-cita saya ingin menderita. Nah, untuk bisa mencapai tujuan kita bernegara, keuangan negara itu menjadi instrumen yang luar biasa penting. Dan itu adalah semua sumber daya yang ada di Republik ini yang harus dikelola secara baik, kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di dalam konteks ini, kita sebagai satu bangsa untuk mencapai tujuan yang luar biasa mulia itu selalu dihadapkan pada banyak tantangan. Seperti Anda semuanya para mahasiswa yang pasti punya cita-cita dan cita-citanya tinggi, ambisius, which is bagus. Gak mungkin orang punya cita-cita terus kemudian di depan matanya langsung mendapatkan seluruh apa yang diinginkan. Selalu pakai perjuangan. Apalagi sebuah bangsa sebesar Indonesia. Nah, di dalam perjalanan inilah kita sering dihadapkan pada shock atau berbagai guncangan. Namun juga kita memiliki fondasi. Fondasi dari negara Republik Indonesia, penduduknya, aset paling penting adalah manusianya. Indonesia memiliki manusia yang demografisnya masih muda, seumuran Anda semuanya ini. Yang merupakan mayoritas dari penduduk kita. Makanya kita disebut sebagai young demographic population. Sering kalian mungkin mendengar inilah yang disebut bonus demografi. Karena kalau penduduknya muda, berarti mereka relatively produktif, mereka tidak mudah sakit, nanti biaya kesehatan Pak Budi pasti akan bicara. Dan mereka akan memiliki kemampuan untuk terus berkontribusi terhadap bangsanya. Penduduk muda ini nggak akan selamanya terjadi karena sebuah bangsa biasanya kemudian makin lama makin penduduknya mengecil. Kecuali beberapa negara yang fertilitas dan produktivitas dari penduduknya masih tinggi. Kita akan menuju apa yang disebut aging society. Oleh karena itu window of bonus demografi itu sangat sempit. Diperkirakan pada tahun 2030 kita sudah mulai aging. Kalau aging itu berarti lebih banyak yang seumuran saya daripada seumuran Anda. Tapi Anda sama saya kelihatannya sama ya umurnya ya. Saya yang merasa turun atau Anda yang merasa naik. Nah, oleh karena itu kita perlu invest di bidang sumber daya manusia. Instrumen keuangan negara menggunakan seluruh instrumen keuangan negara untuk investasi di bidang sumber daya manusia. Undang-undang dasar kita sudah mengamanatkan 20% dari APBN belanja adalah untuk pendidikan. Tahun 2023 nanti belanja kita bisa mencapai 612 triliun untuk pendidikan. Dan itu untuk berbagai macam. Anda tanya untuk apa? Dari mulai pendidikan usia dini, dasar, menengah, sampai tinggi dan sampai bahkan pasca sarjana. Dari mulai pendidikan, kesehatan hingga jaring pengaman sosial. Karena itu adalah about manusia. Bangsa tanpa manusianya yang berkualitas, dia nggak akan bahagia dan dia pasti juga tidak sejahtera. Oleh karena itu investment di bidang sumber daya manusia itu selalu menjadi bagian terbesar di dalam keuangan negara. Kalau Anda lihat, walaupun sering kadang-kadang mahasiswa menyorotinya kok bangunnya infrastruktur, apalagi ngomongnya IKN. Padahal yang paling gede banget itu 612 triliun is about only education. Pendidikan 5%. Which is hampir sekitar 180 triliun. Kemudian jaring pengaman sosial dan berbagai bantuan sosial yang diberikan. Termasuk subsidi yang kalian semua nikmati. Entah kalian tadi pergi ke sini naik mobil, naik Gojek, atau di sini ada Goto tadi. Itu ada subsidinya. Yaitu BBM yang kalian nikmati. Tadi pagi kalau kalian pakai listrik itu masih ada bagian dari subsidi yang dibayarkan pemerintah. Jadi itu adalah bagian dari keuangan negara untuk protecting the people dan investing kepada the people supaya mereka menjadi manusia yang sehat, manusia yang produktif, manusia yang bisa mengejar cita-citanya sehingga dia menjadi manusia yang bahagia. Tapi kita semua tahu bahwa kehidupan sebuah bangsa
Selain investasi di bidang manusia yang luar biasa penting, kita juga perlu untuk membangun infrastruktur. Apalagi penduduk Indonesia sudah naik, sekarang akan mencapai 270 juta orang. Coba kalau kita ingat lagi 1928 penduduk di Pulau Jawa berapa sih? I think mungkin nggak lebih dari 25 juta. Saya nggak terlalu ingat, tapi coba di Google kali penduduk Indonesia waktu itu. Karena total penduduk Indonesia itu nggak lebih dari waktu merdeka itu sekitar 60-an. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini 270 juta, Pulau Jawa yang begitu padat, pulaunya nggak nambah. Meskipun ada reklamasi ya kira-kira masih nggak terlalu banyak. Penduduknya nambah terus. Maka perlu dibangun berbagai infrastruktur. Masih banyak bagian dari Indonesia yang belum terbangun. Kita membangun jalan tol Sumatera Utara sampai Selatan. Mungkin nanti tanya kepada Pak Erik, bagaimana saya Pak Erik harus jagain karena itu membutuhkan dana bisa mencapai 600 triliun rupiah. Dan itu dikerjakan oleh paling tidak 2 BUMN-nya Pak Erik. Mereka sampai harus kemudian kita injeksi dengan PMN. Supaya mampu untuk terus menjalankan fungsi pembangunannya. Kita perlu membangun tidak hanya tol di Jawa, air minum, bendungan kita bicara hari ini mengenai krisis pangan dan krisis energi. Itu adalah sesuatu yang harus disiapkan oleh negara. Dan ini peranan dari keuangan negara menjadi sangat penting. Enggak selalu harus semuanya negara. Tapi keuangan negara bisa menjadi katalis atau menjadi awal sehingga kemudian private sector bisa ikut berpartisipasi. Atau mereka merasa nyaman untuk berpartisipasi. Karena kalau private sector itu adalah dananya dari private, mereka harus memikirkan mengenai risiko dan return mereka. Negara bicara tentang public goods, apa yang memang dibutuhkan masyarakat sebagai fondasi. Itu adalah fondasi kebahagiaan lagi-lagi. Kita membangun banyak infrastruktur pas kemudian terjadi pandemi 19. Bayangkan kalau waktu itu infrastruktur terutama jalan tol belum terbangun, rakyat kita tidak mau atau tidak berani untuk naik kendaraan umum, mobilitas pasti akan jatuh. Karena kita sudah cukup banyak konektivitas, masyarakat bisa melakukan mobilitas. Ini yang merupakan salah satu kenapa pemulihan ekonomi Indonesia 2020 kena pandemi, 2021 Indonesia sudah di atas pre-pandemic level. Pulihnya dari sisi GDP atau size ekonomi kita. Tahun ini kita sudah 7% dibandingkan pre-pandemic level. Banyak Anda semuanya mungkin merasakan, nggak terasa Bu. Mungkin kalau manusia itu kadang-kadang merasa bahagia pada saat dia melihat ada penderitaan orang lain. Baru merasa, oh saya bersyukur. Saya tidak mau membandingkan tapi kira-kira di Inggris sampai terjadi krisis politik karena budgetnya dan sampai hari ini GDP mereka belum mencapai pre-pandemic level. Ini negara yang relatif advance. Saya nggak menyebutkan Sri Lanka ya, yang waktu Sri Lanka banyak sekali kerusuhan terus orang bilang Sri Lanka Sri Mulyani. Tapi poin saya adalah bahwa keuangan negara yang dikelola secara prudent, hati-hati adalah sebuah instrumen yang harus terus dipakai tapi juga dipelihara. Dipakai untuk mencapai tujuan dan sama seperti Anda punya instrumen di rumah apapun, mau komputer, laptop, motor, mobil. Kalau Anda pakai itu pasti harus juga ada maintenance supaya mereka tetap bisa berfungsi dengan baik. Tugas kami di Kementerian Keuangan ya menjaga itu. Kadang-kadang dia harus terus-menerus bekerja extremely hard, ngelembur, nggak tidur-tidur. Seperti Anda mahasiswa, kalau besok harus nulis paper, besok mau ujian, 3 hari baru nggak tidur. Tapi 1 semester main-main dulu.
Tapi nggak mungkin Anda 1 semester nggak tidur. Iya kan? Jadi there is always working extremely hard and then you have to recharge again. Sama seperti mengelola keuangan negara. Karena dia adalah instrumen untuk menjaga negara, bangsa, perekonomian. Namun dia sendiri harus sehat. Kalau dia nggak sehat, dia nggak mungkin dia bisa menyehatkan negara, ekonomi, dan rakyatnya. Itulah yang kita sebutkan sebagai suatu mekanisme untuk mengelola yang sifatnya fleksibel, responsif. Kalau sekarang syoknya adalah inflasi, harga-harga tinggi dan harga-harga energi, maka APBN menjadi shock absorber. Kalau shock dari luar itu langsung membentur kepada perekonomian dan masyarakat, pasti akan terjadi gejolak yang luar biasa. Setback yang luar biasa. Nah, hantaman yang luas dan besar ini kemudian diabsorb oleh APBN dalam bentuk, makanya subsidi kita naik luar biasa. Seandainya shock ini tidak diabsorb, maka 500 triliun akan menghajar masyarakat, daya beli pasti akan drop. Coba Anda lihat di banyak negara sekarang. Perancis, di Inggris, di Eropa secara umum yang krisis energi terjadi. Itu negara yang income per kapitanya sudah jauh di atas kita. Even dengan segitu pun dihajar dan dikenakan guncangan, mereka nggak akan bisa bertahan dari sisi sosial politiknya. Nah, absorpsi dari shock ini dilakukan oleh APBN. Nggak mungkin APBN akan mengabsorb kalau dia tidak sehat dan kuat. 2 tahun yang lalu seluruh masyarakat Anda semuanya nggak mungkin bisa kumpul seperti ini waktu pandemi. Begitu semua ruang-ruang seperti ini nggak ada tamu, hotel-hotel berhenti, mall berhenti, sekolah berhenti, ekonomi berhenti. Kalau dibiarkan semua berhenti, semuanya akan ambruk. APBN masuk sebagai counter cyclical. Dalam situasi seperti itu kadang-kadang we have to use our extra space. Makanya defisit naik, utang nambah. Nah, sering kemudian pada geli kalau dengar utang. Utang itu adalah sama dengan instrumen di dalam APBN. Kita calculate supaya tetap sustainable. Kita bisa kembalikan dan kita tetap menjaga APBN. Jadi saya mau, karena nggak dikasih tahu kapan saya harus berhenti, jadi saya ngomong terus. Oh boleh? Oh boleh 1 menit. Kayaknya Mas Alvitonya terkesima, jadi saya harus mundur. Maklum mantan dosen, jadi nggak berani. Mantan dosen, oke. Makasih Mas Alvito. Jadi saya mau tutup dengan tadi, karena temanya hari ini adalah Sumpah Pemuda, tapi juga bagaimana kita mencapai kebahagiaan. Bahagia itu adalah hidup yang seimbang. Saya sering menyebutkan di dalam media sosial saya, bahagia itu sederhana. Kalau Anda ruwet, pasti nggak bahagia. Bener kan? Mau kaya, mau miskin, mau menengah, kalau Anda ruwet pasti nggak bahagia. Dilihat dari cara bicaranya aja, kalau ruwet itu pasti nggak bahagia. Bahagia kalau kita bisa menjaga antara cita-cita, ekspektasi, hope dengan reality. Orang yang punya hope-nya tinggi, ekspektasi, realitasnya ada di bawah, dia harus turun atau dia kemudian melolong-lolong. Kalau Anda terlalu bawah sementara sebetulnya realita bisa di atas, Anda merasa tertinggal dari orang lain. So basically Indonesia kalau mau bahagia, kita sudah punya cita-cita. Dan cita-cita itu bisa dicapai karena kita juga lihat ada negara yang bisa mencapai hampir sama tadi, ingin menjadi negara maju, makmur, adil. Ada negara yang fail. Nah, kita kalau ingin mencapai cita-cita,
ekspektasi kita sudah dibuat, realitanya kemudian kita bangun untuk mencapai cita-cita itu. Disitulah kita akan mencapai bahagia. Terakhir, ini yang terakhir ya. Terakhir, bahagia itu kalau Anda hatinya bersih. Jadi kalau yang suka hoax, suka iri, dengki, nyinyir enggak, kalau nyinyir itu bahasa politik soalnya. Kalau iri, dengki itu bahasa pergaulan biasa. Anda pasti tidak bahagia. No matter di mana posisi Anda, mau paling tinggi, mau di nomor 2, nomor 3, di tengah. Dan saya hampir yakin ini tidak hanya bahasa biasa pergaulan dalam sosial, ekonomi, politik, hukum, that's exactly. Bersih termasuk kalau dalam mengelola keuangan, integritas dan tidak korupsi, itu bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyani paparannya. Ya seperti saya katakan tadi banyak yang penting-penting ya, jadi saya terkesima sendiri. Satu, ngelesnya juga karena mantan dosen. Selanjutnya narasumber kita mantan bos gua gitu ya, ini mantan-mantan repot-repot juga nih kita nih. Selanjutnya Pak Erick Thohir, ini lengkap ya, olahraga tahu, man of the party juga zaman dulu, anak gaul Jakarta gitu ya. Iyalah, dan macem-macem gitu. Nah kita akan dengarkan paparan dari Pak Erick sebagai Menteri BUMN, bagaimana kemudian upayanya yang kemarin itu BUMN banyak sekali masalah ruwet apa segala macem gitu ya. Pak Erick masuk kemudian semuanya jadi simple gitu. Kurang, hilang, tinggal dikit jadinya gitu. Nah bagaimana kemudian jalan keluar untuk itu. Tapi intinya sih sebenarnya kita pengen dengar yang seru-seru ya, karena Pak Erick seperti kita bilang zaman kalian dulu, zaman beliau seumuran kalian, kita ini nggak ada apa-apanya bos, nggak ada apa-apanya. Pergaulannya luas gitu. Pak Erick silakan, tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir. Izin Bu. Cak. Ada video ya? Kayaknya ada 30 detik video. Bisa diputar? Dengarkan aku, hai sayangku, dengarkanlah isi hatiku. Itu di SMK berapa? Sehari-harinya dapat penghasilannya paling mentok tuh 250 paling. Ya cukup aja sih gitu, alhamdulillah aja buat makan mah ada. Sehari biasanya sendiri dapat berapa? Ya, 100.000 lah Kak. Ya buat hitung-hitung bantuin keluarga aja gitu lah. Kerja tuh buat apa sih? Kamu kerja buat apa? Aku soalnya mau ngumpulin beli sepeda kan, soalnya sepeda harganya mahal. Aku tabungannya sih sehari coba. Iya jadi badut. Ya jalan-jalan naik kayak Kak. Buat jajan sekolah. Enggak nyanyi, jalan-jalan aja. Buat jajan, buat nabung. Cukup nggak kira-kira? Cukup Kak buat sehari. Iya bantu-bantu orang tua juga. Gen Z, 10 sampai 25 tahun. Alhamdulillah kita bersyukur semua di sini. Tapi kayaknya kalau kita bayangin Gen Z itu kan tech savvy ya. Teknologi, membuat kopi. Tapi enggak semuanya punya kesempatan yang sama. Lihat tadi Okta. Bu, umur 10 tahun, Bu. Dia ngamen, ngumpulin uang, bantu orang tua buat beli sepeda. Yang jadi badut tuh namanya Jaka, 19 tahun. Sama, bantu orang tua dan untuk kehidupan. Yang jual minum Abdul Aziz. Ya, bukan Pak Aziz, Abdul Aziz. Ya. Coba tebak itu di mana? Di mana? Di Kota Tua, di Jakarta. Ini Jakarta yang sedemikian megah loh. Di kota-kota lain pasti juga ada.
Jadi kalau kita stigma Gen Z, tidak semuanya beruntung. Susah cari kerja. Setuju? Kita lihat bagaimana ya hal ini yang tadi yang Ibu sampaikan harus diintervensi. Harus diseimbangkan. Sama, saya juga waktu kecil, almarhum bapak saya, ya Pak Muhammad Thohir, itu pesan sama saya, kalian dek harus sekolah, disiplin. Nanti kalau udah besar kerja keras supaya sukses. Kenapa? Dengan sukses kamu bisa mencapai mimpi kamu. Buat restoran. Tersambung dengan mimpi yang lain. Yang mau jadi chef. Punya klub sepak bola. Tersambung dengan mimpi-mimpi anak-anak yang mau jadi pemain sepak bola. Itulah waktu saya diminta bantu Bapak Presiden. Dan ini pemegang saham saya, ini yang ngawasin. Pak Budi tepuk tangan yang bantu saya waktu itu. Waktu saya diminta jadi pembantu Presiden untuk BUMN. Apa yang saya punya stigma? Korup, hutangnya banyak, padahal sama seperti kehidupan. Gimana mau sukses kalau kita tidak bisa program yang baik? Artinya apa? BUMN-nya mesti sehat supaya membantu menopang program-program pemerintah. Apa cukup dengan kerja keras pemerintah pusat, pemerintah daerah? Tidak. BUMN itu asetnya 6.300 triliun. Alhamdulillah, berkat dorongan semua menteri, saya tidak bilang BUMN itu hasil kerja saya. Ya, tidak mungkin bisa seperti ini kalau tidak menteri-menteri lain dukung. Revenue-nya naik 2.300 triliun, jadi 18,8% kenaikannya. Profitnya tahun kemarin 124 triliun, tahun ini naik lagi insya Allah 144. Ini apa? Nanti kontribusi ke negara. Walaupun izin Bu, sebagian buat cash flow juga karena pengembangan. Artinya apa? Sama kehidupan kita. Kita sukses sehingga bisa bantu orang. BUMN-nya kaya sehingga bisa mendukung program pemerintah. Pemerintah punya LPDP Bu ya, yang bagaimana mengirim anak-anak terbaik Indonesia ke luar negeri. Tidak hanya sekolah, tapi biaya kehidupannya juga dijamin. Nggak ada negara lain kayak gitu. Tidak banyak. Nah itulah kita juga merapikan CSR kami di BUMN. Hanya 3 sekarang. Ini zaman saya, zaman Pak Budi, zaman Pak Tiko. Ya, hari ini Pak Pahala. Sama. Fokus CSR-nya dikecilkan. Tadi yang Ibu bilang people, pendidikan. Tapi bedanya dengan LPDP kita masuk yang 5 juta sampai 10 juta. Ya, banyak yang dengan segitu cukup loh. Ya, SD, SMP, pesantren, bahkan kuliah pun dengan dana segitu ada yang cukup. Kita bantu di situ. Yang di Indonesia. Targetnya 10.000. Alhamdulillah tercapai. Anak TNI Polri, bapaknya kerja siang malam jaga keamanan. Hidupnya TNI Polri susah. Coba lihat. Jadi kita kadang-kadang harus apresiasi mereka kepanasan, jaga siang malam, resiko nyawa hilang, tapi keluarganya belum tentu cukup ekonominya. Buat nyekolahin aja susah. Kita juga masuk di situ sebagai pelapis. Lingkungan. Sama, tadi Pak Luhut bicara lingkungan yang luar biasa. Nah, tapi kita berpikir, kalau kita ingin menghijaukan Indonesia, tetapi rakyatnya tidak punya nilai keekonomian, pohonnya ditebang lagi. Bekas lahan tambang. Itu bisa dibangun jadi tempat para wisata, tapi dikelola oleh siapa? BUMDes, silahkan. Toh daripada tidak terawat,
Sama kita menanam pohon di Danau Toba, tempatnya Opung tadi. Ya. Pohon apa? Macadamia nuts. Pohon yang menciptakan O2 terbanyak karena ini pohonnya sustain. Ya, dan tumbuhannya di Danau Toba cocok karena dingin. Tetapi apa? Bersama koperasi, jadi nggak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri habis lagi. Bersama koperasi dikelola pohon-pohon itu, ya macadamia nuts-nya yang merupakan harganya mahal itu jenis kacangnya diproses dijual. Lingkungan hidupnya terjaga, ekonomi sekitarnya juga baik. Itu yang kita dorong. Terakhir sama UMKM. Pemerintah sekarang mendorong yang namanya TKDN. Ya, ini kesempatan buat UMKM untuk berkembang. Yang selama ini kita pemborosan, ya, sekedar beri barang-barang, padahal barang-barang itu kalau kuantitasnya besar nanti Pak Budi pasti cerita. Itu bisa diindustrialisasi. Nah ini juga sama, kita dorong pengadaan BUMN yang di bawah 200 juta untuk UMKM. Ya, top 5-nya ada alat tulis, makanan, furniture, sewa mobil dan lain-lain. UMKM. Nilai transaksinya sudah 18 triliun. Ini yang kita dorong. Kita fokus. Kita bicara kebahagiaan. Kalau versi sebagian orang membahagiakan diri sendiri. Tetapi menurut saya kita harus belajar dari COVID. Kita bergotong royong sehingga pertumbuhan ekonomi kita tetap 5%. Dan saya rasa lebih nikmat. Kita bahagia, tapi kalau kita membahagiakan orang lain lebih bahagia lagi. Percaya. Belanja harus pas. Jalan-jalan pas. Ya. Tapi juga mesti nabung. Dan kalau ada bisa bantu. People to people movement itulah kekuatan Indonesia. Di mana founding father kita, fondasi kita sejak dulu namanya gotong royong. Jangan pernah rubah itu. Jangan lihat karena perbedaan kita langsung bilang tadi yang Mas Alvito bilang. Kamu, Anda, saya, tapi kami. Itu yang harus didorong Indonesia. Supaya apa? Tadi mimpi kalian semua. 2045 kita menjadi negara ekonomi terbesar di dunia, ranking 4 atau 5. Tugasnya kalian gantian. Ini masa depan kalian. Hari ini segitiga kita perfect. Middle class-nya banyak, growing, ekonominya tumbuh, anak mudanya banyak. Tapi 2038 piramidanya akan kebalik. Yang tua lebih banyak, termasuk yang di depan saya. Ya, seperti Jepang sekarang. Nah, itulah kenapa people to people movement harus kita jaga. Insya Allah harus yakin Indonesia menjadi negara besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik. Luar biasa. Oke, selanjutnya ini juga narasumber kita agak-agak ajaib sih sebenarnya. Bisa dikatakan menteri ajaib juga gitu. Backgroundnya scholar di bidang teknik, kemudian masuk perbankan bersama-sama dengan Pak Erik di BUMN, kemudian akhirnya ujuk-ujuk ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan gitu ya. Orang mungkin banyak yang bingung ya, hah ini berhasil apa enggak? Kelar itu ternyata COVID dan vaksin itu Indonesia relatif paling aman di dunia gitu ya. Nah ini juga atas kiprahnya beliau nih, kita sambut bersama Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Gunadi Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, tadi Pak Luhut cerita bonus demografi, gitu ya. Saya baru kembali dari Bali sama istri, ada meeting G20. Kalau ngomong sama orang Bali,
Kenapa meetingnya G20 Pak? Karena itu adalah 20 negara yang paling besar GDP-nya, ekonominya. Ngitungnya gimana GDP? Indonesia ranking 16 sekarang ya, sekitar 1 triliun. Ngitungnya pakai cara gampang, bisa dimarahin Ibu Sri Mulyani, karena dulu nggak ambil kuliah di ekonomi. Ya. Caranya paling gampang adalah berapa gaji masyarakat Indonesia satu persatu, dijumlahin, ditotalin, nah kira-kira GDP-nya seperti itu. Ya, jadi kasih contoh misalnya. Misalnya semua orang di Indonesia, tadi Pak Erik ceritakan ada gambarnya, berapa gajinya 1 juta misalnya ya. Kita kerjanya serabutan di pasar, gajinya 1 juta. Kali 270 juta rakyat, 270 triliun. Nah Indonesia tuh rankingnya kelasnya 270 triliun. Singapura penduduknya cuma 5 juta. Tapi gaji mereka 60 juta seorang. 5 juta kali 60 juta, 300 triliun. Lebih gede dia dari Indonesia tuh. Rankingnya mungkin nomor 10 tuh. Kenyataannya enggak gitu. Tapi buat teman-teman ya, kebesaran suatu negara, ini ngomong Sumpah Pemuda kan. Dan ini yang nerusin kan teman-teman, saya sama Bu Ani itu udah dekat-dekat lansia usianya. Gitu ya. Yang nerusin kan teman-teman, kalau mau jadi negara yang besar, emang ekonominya masih kuat. Kalau ekonominya kuat, pendapatan masyarakatnya masih tinggi. Kalau sebagian, gimana caranya pendapatan masyarakat lebih tinggi? Apa bedanya orang gajinya 1 juta? Kok beda sama gajinya pemretnya Detikom 60 juta? Kenapa beda? Bedanya tuh nomor 1, yang ini lebih pintar dari yang ono. Itu sebabnya Pak Jokowi ya, bangun infrastruktur, tapi kalau yang teman-teman lihat di masa beliau yang kedua, dia mau fokusnya kemana? Ke SDM. Karena beliau tahu tuh, sehebat apapun kita bangun infrastruktur, kalau orang-orangnya bodoh gajinya cuma 1 juta sebulan, nggak bisa kayak pemretnya Detikom yang 60 juta sebulan, nggak bakal GDP kita naik, rankingnya nggak bakal naik, negaranya nggak bakal jadi negara besar. Nah tapi jangan lupa, kalau orangnya udah gajinya 60 juta sebulan, kemudian dia kena stroke, cacat, berhenti gajinya dia. Jadi itu sebabnya sumber daya manusia itu yang penting, kalau negara kita pengen besar, yaitu punya 2 menteri yang mesti benar-benar hebat. Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan. Promosi sedikit terus. Jadi itu sebabnya teman-teman, kalau ini teman-teman Sumpah Pemuda mau jadi bangsa besar kan, dan itu kan jatahnya teman-teman sekalian, jatahnya aku sama Bu Sri Mulyani udah bangsa middle income country ya Bu ya, udah berhenti di situ. Kalau mau jadi high income country itu jatahnya teman-teman. Nah pesannya apa? Mesti sehat. Ya. Kalau nggak sehat gajinya berhenti gitu. Kalau gajinya berhenti GDP-nya rendah. GDP rendah turun, rankingnya ranking nomor 25, nggak jadi nomor 20, nomor 15, nomor 10. Jadi mesti sehat. Pesan tuh buat teman-teman kalau mau jadi bangsa besar. Ya. Jadi selain berbangsa satu, bertanah air satu, mesti sehat. Mesti sehat dan mesti pinter sih sebenarnya. Tapi karena menteri ngomong, Menteri Pendidikannya nggak diundang, jadi Menteri Kesehatan ngomong mesti sehat. Nah sehatnya sehat gimana? Ada 3 mesti sehat. Mesti sehat fisik, mesti sehat hati, mesti sehat jiwa. Tuh. Ada 3 tataran kesehatan. Sehat fisik maksudnya apa? Maksudnya tadi diceritain. Ibu, siapa tadi yang cerita stunting itu Pak Luhut atau siapa? Stunting itu ada 25 juta balita. Sekarang stuntingnya kita 24%, jadi sekitar 20 juta. 25 juta kali 4% sekitar 6 juta. Stunting itu apa sih masalahnya kalau stunting? Stunting itu gizi kurang. Masalahnya IQ-nya turun 20%. Gak bakal bisa kayak pemretnya Detikom kalau stunting. Pasti jadinya penghasilannya cuma 1 juta kayak yang tadi. Makanya kita mesti sehat fisik. Contoh, kaya. Ya. Teman-temannya Pak Erik banyak kaya, pengusaha-pengusaha kaya. Tiba-tiba kena cancer tuh, kena cancer.
meninggal seminggu lagi. Nah, mau nggak kaya? Kan nggak mau. Nah teman-teman saya bilangin, ini kan banyak perempuan nih. Kanker yang paling banyak membuat wanita Indonesia meninggal itu namanya kanker payudara. Saya baru belajar tuh, kanker payudara di Indonesia yang terdeteksi itu 1/6-nya Australia, 1/5-nya Singapura, 1/5-nya Amerika, sedikit sekali. Tapi kalau kita lihat fatalitasnya yang meninggal 5 kalinya Australia, 5 kalinya Singapura, kita jadi aneh garuk-garuk kan. Kenapa? Saya nanya, oh orang kalau periksa kanker payudara gimana? Oh ada namanya sadanis diraba, raba sama si ibunya perempuan suruh raba. Aku kan belajar nih di COVID, ada namanya gold standard. Oh kalau raba-raba itu gold standard enggak. Kalau gold standardnya pakai mamografi. Ini kalian ngeluh ke Ibu Sri Mulyani, siapa tahu dikasih duit gitu kan. Gitu kan. Oh pakai mamografi. Alatnya apa? Namanya mamogram. Mahal gak ya? semiliaran. Aku tanya, loh itu yang teridentifikasi kan ini kematian paling besar di wanita Indonesia, kanker. Kok yang teridentifikasi sedikit sekali? Jadi aku nanya, saya punya 3.000 rumah sakit, yang punya mamogram berapa? Nah tebak, coba. Yang punya cuma 200 dari 3.000. Ya pantesan gak terdeteksi, deteksinya kalau udah telat. Udah stadium 3, stadium 4 terus mati. Ya. Jadi makanya aku nanti mau minta uang ke Ibu Sri Mulyani, Bu 3.000 cuma 200 yang punya mamogram gitu kan. Udah 77 tahun Indonesia merdeka yang punya mamogram cuma 200 ya. Pantas gak bisa deteksi. Nah kesehatan fisik itu Bapak Ibu jauh lebih penting mencegah. Jadi itu tadi mesti sehat kalau mau bangsa mau maju. Sehatnya apa? Sehat fisik. Sehat fisik itu mesti preventif. Jangan keburu sakit baru dirawat. Preventif itu apa? Rajin-rajinlah screening, testing. Orang Indonesia termasuk istri saya itu suka takut di screening. Takut menghadapi kenyataan. Wah nanti kita benar-benar sakit gitu kan. Jangan, mesti tes screening. Gimana caranya supaya sehat secara fisik? WHO bilang olahraga 30 menit setiap kali minimal 5 hari seminggu. Dah itu. Olahraga bisa jalan, bisa lari, naik sepeda 30 menit minimal untuk tiap kali olahraga 5 kali seminggu. Gak susah kan? Apalagi syaratnya, ini suka diprotes istri katanya fisik-fisik. Ini bukan fisik, ini kesehatan. Lingkar badan laki-laki perutnya mesti di bawah 90. Perempuan mesti di bawah 80. Kalau di atas itu segala penyakit tidak menular nanti masuk ya stroke lah, ya jantung lah, ya cancer. Itu mendekat ke orang-orang yang lingkar perutnya di atas 90 kayak situ tuh. Ah, kayak tadi kan, kayak yang tadi lucu-lucu di depan ini. Jadi gampang. Jadi itu ya, sehat. Sehatnya mesti apa? Sehat fisik. Sehat fisik mesti gimana? Tes yang rajin. Gak usah takut. Tahun depan tesnya 14 akan digratisin. Yang tes yang paling penting apa? Gula. Kita 13% dari penduduk Indonesia diabetes tuh. 40 juta tuh. Diabetes itu mother of all disease. Ya kalau udah 5 tahun kena diabetes, itu nanti masuk cuci darah. Cuci darah itu masih geletak di rumah sakit 3 hari dalam seminggu 4-5 jam sehari. Nggak bisa dapat gaji percaya. Nanti ekonominya jatuh. Ya, cek darah, cek tekanan darah, sama cek kolesterol. 3 itu. Cek darah supaya nggak kena itu ginjal, diabetes. Cek tekanan darah supaya nggak kena stroke. Stroke itu pembunuh kedua sesudah jantung. Sama cek kolesterol. Supaya jantungnya bisa ketahuan. Itu pembunuh nomor 1. Gitu ya. Jadi sehat, generasi depan, sehatnya apa? Sehat fisik. Yang kedua sehat apa? Ini Ibu Sri Mulyani udah bawain tadi, sehat hati. Maksudnya sehat hati seperti apa? Saya dulu pertama kali kerja tuh di perusahaan namanya IBM. Di Jepang. Bosnya orang Amerika dipanggil tuh. Anak buahnya ada 15 negara. Yang dipanggil cuma dari negara Indonesia sama negara India. Panggil, aku mau kasih wejangan hidup buat kamu orang India sama orang Indonesia. Kita ketawa, wejangan hidup apa Pak? Saya pernah kerja di 40 negara. Saya temukan ini hanya di Indonesia dan India.
Wejangannya begini, sampai sekarang masih ingat tuh, tahun 1988, berapa puluh tahun yang lalu tuh. Ya. Dia bilangnya begini, itu kalau saya masukin 2 kalajengking Amerika, kan dari orang Amerika ya, di gelas kosong yang agak tinggi, itu gak sampai 5 menit 2 kalajengkingnya keluar. Kalau saya masukin kalajengking Indonesia atau kalajengking India di gelas itu, sampai 5 minggu juga gak keluar-keluar. Tahu gak kenapa? Karena kalajengking Amerika begitu lihat gelasnya tinggi, dia bilang, oh gue loncat gak sampai nih. Lu naik punggung gue dong, nanti lu keluar, tarik gue ke atas. Oh 5 menit keluar tuh dodanya. Kalau kalajengking Indonesia sama India, dia bilang nih, oh udah tinggi juga nih. Dia lihat temannya, oh loncat-loncat nih. Ah gue diemin aja deh. Dia bisa dakep tuh ujungnya. Dia lihat, nanti dia keluar, gue susah. Ditarik lagi, jatuh. Jadi 5 hari gak keluar-keluar. Jadi yang pengen dia sampaikan adalah, Indonesia tuh orangnya suka iri. SMS budayanya tuh, tadi Bu Sri Mulyani bilang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, kurang sehat hatinya. Nah hati itu mesti dipersehat. Contoh lain, kesehatan hati. Saya dulu kerja di ABN AMRO. ABN AMRO tuh sponsorin sepak bola Ajax. Kalah bagus sih sama AC Milan, gitu ya. Tapi tiap kali datang karena sponsor saya bisa duduk kan di sebelah stadion. Itu ada dirutnya ABN AMRO Belanda datang duduk. Set, dia duduk, dia liatin, oh orang Indonesia nih. Dia tanya, senang nonton bola? Zaman dulu tuh ya, 80 berapa tahun 89 90. Oh senang Pak. Di Indonesia senang enggak? Waktu itu Indonesia sering berantem gitu kan. Ya gimana kita nonton sering berantem gitu. Terus dia mulai ngeledek. Penduduk Indonesia berapa? 70 juta. Tahu nggak penduduk Belanda berapa? 17 juta. Dia bilang, kamu kebayang gak apa sih susahnya cari 11 orang dari 17 juta kita dapat loh. Masa lu gak nemu sih 11 orang dari 27 juta gitu kan. Kita mulai kesel kan. Kenapa Indonesia sepak bolanya gak bisa maju? Padahal penduduknya kan banyak banget. Ini penduduk belanja 17 juta bisa maju. Udah kita diam kesel gitu kan. Dia keluarin lagi kalimat kedua. Pernah belajar sejarah gak dijajah bangsa Belanda berapa tahun Indonesia? Ya 350 tahun. Dia bilang, pernah gak diajarin kenapa negara 17 juta bisa jajah negara 270 juta selama 350 tahun. Kan kita gak mungkin kirim tentara Belanda semuanya ke Indonesia buat jajah kan. Kita kirim pun 17 kalau suruh berantem pasti kalah. 270 juta emang dia bisa bunuh berapa orang? Kebayang gak kenapa? Wah gak tahu kita, ini aku ceritain. Jadi orang Belanda datang ke Jawa, dia lihat orang Jawa bawa keris kan di belakang kan. Dia tanya, itu keris buat apa? Oh ini karena ini bapak saya dibunuh sama om saya, rebutan ini jadi raja. Oh, terus habis itu om saya dibunuh sama keponakannya jadi raja. Jadi orang Belanda bilang di sejarah aja nih, oh orang Indonesia itu suka berantem sendiri. Gitu ya. Jadi dia kirim Snokor Gronyo tuh, prek, satu orang. Udah dijajah lah kita 350 tahun. Jadi pengalaman ini yang saya mau share ke teman-teman yang masih muda tuh. Orang Indonesia sakitnya hatinya apa? Suka iri. Yang kedua gampang diadu domba. Nanti kalau teman-teman one day Anda jadi pemimpin bangsa ini. Ingat 2 sakit hatinya orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh gak bakal bisa, gak akan lah, menurut saya perang diserang Australia gitu gak mungkin. Singapura, Malaysia gak mungkin, Cina pun gak mungkin nyerang kita. Kita bisa gagal sebagai negara kalau kita berantem sendiri di dalam. Buat orang yang udah tua, kayak Ibu Sri Mulyani bentar lagi mau pensiun. Aku titipin bangsa ini ke teman-teman. Bangsa kita dari dulu mudah diadu domba. Panas-panasin, Pak Erik, Pak Budi itu gini. Oh ya gitu, sialannya dia. Oh, berantem sendiri gitu jadinya. Bu Sri Mulyani, Pak Erik tuh gini. Berantem tusuk-tusukan. Musuhnya malah seneng, mati lah dia berdua. Kita maju gitu kan. Itu tipe-tipe orang Indonesia tuh gampang diadu domba. Ya, jadi titip pimpinan bangsa anak muda, Sumpah Pemuda. Mesti sehat hatinya. Jangan mudah diadu domba, jangan suka iri. Yang ketiga yang paling susah nih, Ibu Ani udah bilang, sehat jiwanya. Ya. Aku kasih contohnya gini, kalau di agama saya percaya setiap manusia dikasih nur sama yang di atas kan, terus dikasih. Jadi sebenarnya di dalam hati kita sudah ada apa yang bisa memberitahu mana yang baik, mana yang benar.
Itu tadi Ibu Sri Mulyani bilang. Nah itu jangan sampai kita sakit tuh, nurnya kita, kolbunya kita. Sehingga kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi rajin-rajinlah, itu mesti berdoa, mesti meditasi, mesti sembahyang, mesti jalin hubungan sama yang di atas. Supaya apa? Supaya hati, jiwa kita sehat. Ya, jadi saya titip, teman-teman bakal jadi pemimpin bangsa, Anda mesti sehat. Kalau tidak, negara kita nggak bisa maju. Sehatnya mesti apa? Mesti sehat fisik, mesti sehat hati, dan yang paling penting sehat jiwa. Percayalah, nggak ada yang lebih membahagiakan kecuali kita sehat. Saya dulu jadi bankir, duitnya banyak. Tapi percayalah, saya jadi Menkes merasa lebih bahagia karena merasa lebih sehat. Jadi jangan cari duit aja, cari kesehatan juga. Terima kasih. Ya, itu seneng tuh kita tuh ya. Kalian kan excuse-nya selalu itu mental health gitu ya. Disebut sama Pak BGS, oh tuh bener tuh BGS. Itu diomongin sama bosnya, bos jangan sering-sering kerja bos. Mental health gitu. Satu lagi sih sebenarnya masalahnya, kebanyakan excuse orang Indonesia tuh. Susah majunya jadinya. Oke, teman-teman, last but not least kita dengarkan ini kalau menggunakan terminologi yang dipakai oleh Budi dan Ari tadi, Panglima Santri. Oh ini petarung ya. Dari masa muda sudah masuk ke DPR menjadi saksi reformasi dan proses politik di DPR, memegang partai yang isinya anak-anak muda dan sampai sekarang masih terus berkiprah, sudah menjalani banyak jabatan, posisi dan tentu saja komitmennya terhadap dunia santri. Itu masa depan Indonesia juga. Kita dengarkan Wakil Ketua DPR Bapak Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vito, Bu Menkyu, Pak Menteri BUMN dan Pak Menkes, serta semua hadirin yang saya hormati. Bersyukur bahwa hari ini kita sebagai sebuah bangsa masih sangat kuat menghadapi berbagai tantangan, baik itu ancaman krisis global maupun resesi yang bakal terjadi dan juga dampak-dampak perang. Dan lihat acara ini, tagline-nya adalah demi Indonesia, artinya rasa syukur itu harus kita siapkan untuk mengantisipasi keadaan. Dan kita semua harus dalam satu barisan untuk menghadapi tantangan itu demi Indonesia, apalagi momentumnya adalah Sumpah Pemuda pada hari ini. Oleh karena itu saya sangat bangga dan ikut bersyukur bisa hadir bersama-sama dalam satu acara yang langka dan sangat membanggakan. Tepuk tangan untuk Detikcom saya kira. Teman-teman sekalian, kalau melihat cerita Bu Menkyu, Pak Menteri BUMN, kemudian Menkes tadi, ini menunjukkan fondasi kebangsaan kita kuat. Nah ini ada dua unsur utama, yang pertama sumber daya manusianya yang kokoh. Yang kedua, kita ini negara yang beruntung dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Lengkap. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan tamu dari P20, Parliamentary 20, yaitu pimpinan-pimpinan parlemen dari 20 negara, rangkaian dari G20. Salah satunya adalah Ketua DPR dari Parlemen UK, Inggris. Di sana kita tidak menyangka bahwa Inggris hari ini hidupnya sangat sengsara. Dia bilang, saya terkagum-kagum dengan Jakarta, saya terkagum dengan ekonomi Indonesia, saya terkagum dengan keadaan sistem nasional yang solid dan bersatu.
Dia belum tahu kalau ada Sumpah Pemuda waktu itu. Sehingga mengagumi kebersatuan kita. Nah, dia cerita bahwa untuk mendapatkan rumah yang hangat membutuhkan gas, tapi gas sudah sangat langka dan mahal. Sehingga banyak warga yang kedinginan karena alam dan iklim yang sudah masuk masa dingin. Di Indonesia tanpa pemanas sudah cukup, bahkan iklim yang sangat menunjang kita untuk tetap dalam suasana yang produktif. Sahabat-sahabat sekalian, fondasi itu tidak lepas dari perjalanan politik nasional kita. Kita bersyukur 98 kita melaksanakan reformasi dengan sangat tepat. Dan saya ikut menyaksikan seperti Mas Vito sampaikan tadi, suasana Orde Baru dengan suasana reformasi. Dulu suasana Orde Baru yang sentralistik itu kemudian membuat berbagai keadaan rapuh. Kelihatannya stabil tapi tidak stabil. Kelihatannya kokoh tapi rapuh. Kelihatannya aman tapi sebetulnya rawan. Hari ini semuanya aman, hari ini keadaan menjadi lebih terbuka, semua terlibat berpartisipasi. Dan kalau merujuk dari proses reformasi sampai hari ini, ada beberapa momentum strategis yang harus kita evaluasi dan kita kokohkan kembali. Yang pertama 98 diikuti dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang momentum paling relevan sampai hari ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar yang menetapkan satu pasal yang agak memaksa, yaitu APBN 20% untuk pendidikan. Ternyata hari ini kita petik hasilnya. Sebab apa? Dengan APBN 20% yang diwajibkan, setiap rezim pemerintahan kepemimpinan baru manapun harus taat. Dan inilah investasi yang dahsyat yang akhirnya bisa sedikit banyak bahkan sukses, termasuk sukses, mengantisipasi yang bolak-balik disebut Pak Luhut, disebut Pak Erik tadi, Bu Menteri Sri Mulyani juga menyebut bonus demografi tadi. SDM kita dengan kekuatan bonus demografi ini sejak reformasi memiliki peluang yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dirinya. Nah, disitulah momentum yang hari ini sampai terjaga dengan baik. Tinggal satu tahap lagi, disadari penuh bahwa titik puncak bonus demografi kita ini nanti 2030 dan 2038 posisinya sudah berubah total. Nah, menuju persiapan itu tinggal 7 tahun berarti. Kalau 7 tahun ini kita benar-benar tepat menyampaikan, menentukan anggaran yang tepat, terutama pada kelanjutan dari investasi sumber daya manusia melalui anggaran yang memadai, saya yakin kita akan menghadapi tantangan 2030-2038 itu dengan tepat. Artinya ada beberapa yang harus diseriusi 7 tahun ke depan ini. Apa itu? Yang pertama, seluruh jenis anggaran yang berkaitan dengan pendidikan harus benar-benar dimurnikan fokus pada kualitas kompetensi dan kemampuan sumber daya kaum muda. Ini mutlak karena harus dihitung terutama kapasitas apa yang hendak dipersiapkan 7 tahun ke depan. Ini kalau disebut proses pendidikan ya S1 kan 5 tahun sampai 7 tahun. S1 atau diploma 3, jadi 2 generasi pendidikan yang bisa disiapkan. Oleh karena itu momentum yang penting dan strategis 7 tahun ini harus di follow up dengan menfokuskan prioritas-prioritas pendidikan yang lebih besar lagi. Ini dari 20% itu masih tersebar Bu Sri Mulyani di berbagai kementerian dan harus disisir lagi untuk lebih mengarah pada angkatan muda. Yang pendidikan ini macam-macam tapi bisa difokuskan lagi pada 7 tahun ke depan. Ini perlu langkah-langkah serius. Sehingga begitu sampai 2030 kita betul-betul anggaran pendidikan ini
sesuai dengan yang menjadi target dari memanfaatkan momentum bonus demografi. Yang kedua, kita juga bersyukur ini faktor pembelajaran dari penanganan COVID tadi disebut oleh banyak pembicara. Kita berhasil mengatasi COVID ini karena 3 aktor utama. Yang pertama tentu pemerintah, kepemimpinan Presiden Jokowi dan seluruh anak buahnya sangat efektif di dalam mengelola berbagai momentum penanganan pandemi. Yang kedua, keterlibatan semua pihak, partisipasi pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin adat, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kolektif yang ada. Ini betul-betul satu kesatuan langkah. Dan yang paling penting lagi faktor yang ketiga adalah partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat yang taat asas. Kalau nggak bisa membantu minimal ikut aturan. Ini alhamdulillah taat semua. Yang nggak taat itu hanya yang kebetulan kurang mendapatkan informasi yang memadai. Nah, pengalaman ini bisa kita gunakan. Artinya demi Indonesia ini kalau nanti terjadi, Bu Sri Mulyani tadi mestinya cerita katanya 2023 agak gelap itu. Gelapnya kayak apa dan demi Indonesianya kayak apa. Saya kira pembelajaran 3 kekuatan yang bersatu untuk mengatasi keadaan ini harus disiapkan dengan baik. Nah, dalam konteks perjalanan ke depan selain sumber daya manusia yang prioritas angkatan muda, 7 tahun saja ini untuk investasi. Ini termasuk salah satunya Pak Erik, ini saya mau ngomong dari kemarin belum ketemu. Sebetulnya dari 7 tahun bonus demografi peluang ini salah satunya adalah memperbanyak entrepreneur dalam waktu singkat. Memperbanyak entrepreneur ini yang saya mendapat banyak keluhan itu kalau kredit KUR atau kredit yang berbasis pemerintah itu 2 kesulitan. Kesulitan yang pertama kalau tidak agunan itu kesulitannya adalah proses. Nah, bagaimana caranya? Itu yang kaum muda yang bergerak di entrepreneur sebetulnya kan belum banyak. Sehingga kalau di negara berinvest di semua angkatan muda itu tanpa agunan, tanpa proses yang ruwet, tanpa lebih dipermudah lagi. Sekarang sudah lumayan agak mudah sebetulnya. Dipermudah lagi dan bahkan kalau perlu tanpa agunan dan tanpa bunga ini itu bisa dijadikan percepatan selama 7 tahun itu. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan tentu jaminannya adalah dengan memperbanyak entrepreneur ini satu syarat terpenuhi lagi yaitu ketahanan ekonomi bisa dimulai dari angkatan muda yang merupakan jumlah terbesar bangsa ini. Nah, ini salah satu poinnya. Poin yang ketiga, teknologi. Teknologi ini kita terlambat, seluruh penanganan COVID semuanya teknologi impor, jarang hanya beberapa poin yang dalam negeri. Vaksin saya nggak tahu sudah mulai apa, sudah mulai ya, vaksin baru mulai, pandeminya sudah selesai, vaksinnya baru kita temukan. Itu, jadi begitulah. Nah, menurut saya investasi yang ketiga itu adalah pemerintah membeli induk-induk teknologi dan kaum muda mengkonsentrasikan diri menguasai teknologi yang paling relevan untuk kebutuhan ketahanan demi Indonesia ini. Spesifikasi ilmu dan teknologi yang ditempuh tentu saja yang benar-benar mensupport kemandirian kita di bidang kesehatan, di bidang teknologi digital, dan seterusnya. Yang berbasis kemandirian teknologi. Ini mutlak. Karena kalau enggak kita akan dalam goncangan global yang kacau itu kita akan terpengaruh kacau karena kita tidak mandiri di bidang teknologi. Tentu ini ada 2 sisi, pemerintah juga harus menginvestasikan lebih besar lagi di bidang teknologi, tapi kaum muda juga harus berinisiatif merebut meningkatkan kemampuan di bidang temuan-temuan teknologi baru. Nah, saya kembali kepada sistem yang sudah sangat berjalan bagus ini. Reformasi telah menjadi fondasi yang kuat untuk bangsa ini mampu beradaptasi dengan setiap tantangan dan berbagai persoalan yang dihadapi. Mau pandemi,
mau konflik sosial, mau perang, sistem reformasi dan demokrasi kita telah memiliki daya tahan yang kuat. Tapi perlu dicatat bahwa semua sistem memiliki usia yang terbatas. Pak Soeharto dengan Orde Baru aja 32 tahun. Nah kita hari ini sistem reformasi kita, politik kita, demokrasi kita, keterwakilan kita sudah masuki usia ke-24 tahun. Berarti kita masih punya waktu 6 tahun untuk betul-betul memperbaiki berbagai titik lemah dan kekurangan sistem demokrasi dan politik kita sehingga bisa membackup seluruh agenda-agenda pembangunan dalam berbagai level dan agendanya. Nah, dalam posisi itu demokrasi kita sudah semakin dewasa. Dalam posisi itu demokrasi kita semakin melibatkan semua pihak. Sekarang transparan semuanya. Semua yang diceritakan Pak Luhut itu kan akibat demokrasi juga. Pemerintah tidak akan bisa main-main tentang alam, pemerintah tidak akan bisa main-main tentang lingkungan, semuanya akan dikontrol dengan ketat oleh rakyat dan masyarakat. Disitulah perlunya sistem demokrasi bagi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan dan keamanan masyarakat. Disitulah sistem ini akan diuji. Dan 6 tahun ujian demokrasi atau 8 tahun ke depan ini tentu membutuhkan 2 hal. Yang pertama, semuanya harus terlibat mengevaluasi sistem ini. Jadi jangan alergi dengan politik, karena politiklah yang memberi jalan bagi keberlangsungan semua proses pembangunan. Kalau alergi atau benci kepada politik, maka sistem ini nggak akan bisa dirubah oleh orang-orang yang memiliki idealisme untuk menata. Karena itu reformasi dan demokrasi hari ini telah mampu menjalankan semua proses pembangunan dengan efektif, dengan mampu memiliki daya tahan. Nah, dalam suasana tantangan 30 tahun sistem ini kita butuh semua pihak terlibat untuk terus memperbaiki sistem di dalam proses pembangunan nasional dalam sistem demokrasi yang kita pilih. Nah, hadirin sekalian, itulah kira-kira yang menjadi landasan sehingga peran DPR, baik itu membuatan undang-undang, MPR membuatan konstitusi, kemudian pengawasan dan pembuatan budget ini menjadi satu kesatuan dari evaluasi peran dan fungsi dari sistem pemerintahan dan kenegaraan yang kita pilih. Mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan soal kebahagiaan. Kebahagiaan itu diukur oleh tergantung cara pandangnya. Kalau agama tentu saja menjadi basis referensinya, maka kebahagiaan tertinggi adalah kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu kebahagiaan puncak di situ. Jadi kalau ada kebahagiaan hari ini, Dendang Ria, ada show-show lagi banyak-banyaknya ini. Konser-konser ini banyak sekali, laku semua. Semua jenis konser laku. Bang Haji Roma yang dulu sudah nggak ada yang kenal, sekarang anak-anak muda nonton Bang Haji Roma. Itu karena kurang bahagia saya kira. Solawatan di kampung-kampung di tempat saya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Solawatan, sekali solawatan itu yang datang 10.000. Cari kebahagiaan. Semua itu 2 sebab karena kurang bahagia, karena habis pandemi nggak boleh ketemu terus ada waktu ketemu. Sebab yang kedua mungkin ya memang masyarakat kita sedang galau menghadapi keadaan ini. Nah ini kalau nanti hiburan sudah tidak memberi jawaban bagi kebahagiaan, kita harus carikan jawaban lagi baru. Nah, cara pandang agama jelas. Kebahagiaan puncak adalah kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Tetapi kebahagiaan yang paling tepat dalam konteks demi Indonesia ini adalah bagaimana agar kebahagiaan bangsa ini kita bersyukur. Indikator pembangunan akhir-akhir ini sudah juga mulai bergeser, tidak hanya fisik, tidak hanya kesuksesan di bidang pembangunan materialistik saja, tetapi
pembangunan di bidang spiritual dan kebahagiaan menjadi indikator di dalam sukses pembangunan. Nah, kebahagiaan yang kita kejar dalam artian adalah kebutuhan minimum masyarakat bangsa ini terpenuhi. Itulah kebahagiaan sejati dari perjuangan pemerintah dan politik di tanah air ini. Partisipasi tentu dibutuhkan, keikutsertaan harus. Makanya selagi muda jangan diam, boleh kita kritik, boleh kita marah, tapi kita harus terlibat menjadi bagian dari mewujudkan kebahagiaan itu. Jadi kalau Bu Sri Mulyani berhasil menjaga harga sampai terjangkau, itulah namanya kebahagiaan yang sesungguhnya buat bangsa ini. Terjangkaunya semua kebutuhan. Saya juga menemukan fakta baru bahwa di banyak negara, Tokyo, London, New York, semua tidak ada yang murah. Semua makan mahal, tempat tinggal mahal, semua mahal. Apakah kemajuan itu hanya sampai di situ? Saya kira kemajuan dan kebahagiaan yang tertinggi adalah apabila semua harga-harga murah untuk rakyat bisa terjangkau dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan tuntaskan sesi ini. Kita sudah dengarkan paparan dari nama-nama besar yang ada di atas panggung. Simpel aja pertanyaannya untuk mensarikan ini semua. Ini merupakan salah satu trik yang selalu dipakai oleh moderator yang malas untuk mencatat dan merangkum, gitu ya. Gus Muhaimin, Indonesia akan bahagia jika, jawabannya apa? Rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Pak BGS, Indonesia akan bahagia jika? Sehat. Simpel. Pak Erik, Indonesia bahagia jika? Menekan kesenjangan. Bu Sri Mulyani, Indonesia bahagia jika? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tentu keuangan sehat. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Muhaimin Iskandar, nama-nama luar biasa dan kita banyak belajar dari mereka hari ini. Demi Indonesia kita dengarkan mereka dan kita akan laksanakan apa yang menjadi arahan dari mereka. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus.